Lengkap dan cukup sudah untuk mengeksplorasi di kawasan perairan. Lautan Pantai Meko di sisi timur ujungnya Kepulauan Adonara Flores Timur, yang diakhiri dengan menikmati penyelaman atau snorkelingnya. Setelah beres semuanya dari pergerakan sebelumnya di daratan desa Meko, barulah mulai lagi menumpang perahu tradisional tipe ini. Mengarungi bahtera dalam loadingan ditujunya yaitu shortcut menuju ke daratan sebagai jalur potongan tanpa mengayuh di darat atau tanpa kembali ke jalur semula di saat datang menuju desa Meko. Lumayanlah menghemat tenaga dan bisa mengejar waktu target sampai di Pelabuhan Tobilota. Harus sampai di sore harinya menjelang malam maksimalnya. Jika tanpa loading atau gowes, full via darat dengan lintasan tersebut akan menanjaknya, beserta melipir di kawasan Gunung Ilmboleng sisi timurnya. Dengan shortcut menaiki perahu ketinting ini, cukuplah dengan waktu tempuh hampir 1 jam di atas perahu sambil menikmati pemandangan sekitarnya. Dengan suasana semilirnya perairan lautan di antara Pulau Lembata dan Adonara, disertai goyangan ombak yang masih batas aman sampai di Pelabuhan Waiwuring Adonara sisi timur. Setelah itu barulah mendarat di sekitaran pelabuhan tersebut dilanjutkan kembali akan bersepeda melintas Trans Adonara sisi selatan hingga ke barat Pelabuhan Tobilota. Mengenal perahu ketinting, alat transportasi para nelayan. Seperti inilah ketinting, adalah perahu yang menggunakan motor luar dengan poros panjang yang dipasang di sisinya dan dapat dibenamkan ke dalam air atau diangkat ke permukaan air. Mesin ketinting sendiri biasanya terpasang pada perahu kecil dan sering digunakan oleh nelayan, baik di sungai atau di laut. Ketinting sendiri merupakan salah satu jenis perahu tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat nelayan di Indonesia, khususnya di daerah perairan. Perahu ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan atau sebagai sarana transportasi harian. Pada umumnya, ketinting memiliki desain yang khas, dengan bentuk badan perahu yang pipih dan lancip pada kedua ujungnya. Ukuran perahu ini bervariasi, namun umumnya memiliki panjang sekitar 6-8 meter dengan lebar sekitar 1-2 meter. Di bagian tengah perahu terdapat tempat duduk untuk penumpang atau nelayan, selain sebagai sarana transportasi harian, untuk berpindah tempat atau menangkap ikan. Ketinting juga kerap kali digunakan sebagai tempat beristirahat atau tempat tinggal sementara nelayan. Saat digunakan sebagai sarana transportasi, perahu ketinting dapat membawa penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain di sekitar perairan. Baru saja mendarat dari perjalanan loading via kapal tradisional Pulau Meko. Nah, masih terlihat Gunung Ile atau Abe yang meletus-meletus. Setelah mendarat ke tepian di bibir pantai sesuai dengan titik yang ditujunya, dan waktunya mulai mengayuh di lintasan sisi selatan Pulau Adonara sebagai pelengkap gowesan. Mengelup Pulau Adonara yang edisi hari sebelumnya melintas di sisi utaranya. Perjalanan dilanjutkan, kembali masih melipir dan memutari di pinggiran Gunung Ilmboleng dan pesisir pantai selatan Pulau Adonara sebagai ngelupnya dengan kontur rolik dan jalan mendatar yang lurus di suasana dengan gos yang sampai dan berasa terik panas di siang hari. Mulai mendekat di seberang lautan daratan ke Pulau Lembata yang berada di sisi selatan Pulau Adonara, mulai mau memasuki Waiwurang suasana, melintas dengan pemukiman yang agak padat dan trafik yang agak ramai. Di sisi inilah dermaga pelabuhan untuk pergerakan keluar masuk. Kendaraan roda 4 besar sebagai aksesnya masuk antar pulau. Karpi saya tetap bergerak menuju gowesan menuntaskan gowesan ngelup sampai titik bertemu di awal berangkat saat memulai ngelup Pulau Adonara, yaitu Pelabuhan Tobilota berlanjut nyebrang menuju kota Larantuka. Dari daerah sini yaitu Waiwurang, Pulau Solor di sebelah selatannya yang bertetanggaan, mulai kelihatan dengan jelasnya yang dibatasi dengan perairan lautan.